Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, channel Pak Orgil, yang semoga saja bisa menginspirasi dan memberikan manfaat bagi penontonnya. Amin. Aga. Langsung aja kita mulai. Oke, dalam video kali ini kita akan membahas LKS semester lalu, yaitu semester 1 kelas 4. Gambar LKS-nya bisa dilihat di video. Nah, seperti ini gambarnya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat anak saya untuk mereview pelajaran-pelajaran yang lalu, dan juga bisa bermanfaat buat anak-anak, adik-adik maupun keponakan para penonton yang lagi menyaksikan video saya ini. Di sini ada 5 soal nanti yang akan saya bahas, tapi sepertinya nomor 1 sampai 5 itu mirip-mirip nih. Contohnya adalah nomor 1. Nomor 1A itu ya mirip dengan 1B, mirip dengan C dan D. Jadi mungkin masing-masing nomor hanya akan saya kerjakan 2 saja. Nomor 1 akan saya kerjakan A sama C, 2A sama C, 3A sama C, 4A sama C, 5A sama C. Sisanya kita jadikan tantangan buat anak-anak kita atau adik-adik kita atau keponakan kita yang mungkin kebetulan sama-sama kelas 4, yaitu kelas yang saat ini ditempuh oleh anak saya. Oke, langsung aja kita mulai. Kita mulai nomor 1. Soal nomor 1 saya crop, saya coba perbesar. Tujuannya adalah biar para penonton bisa ikut membaca soal tersebut. Nomor 1 saya coba jawab nomor 1A sama 1C ya. 1A angkanya 3/4. Saya tulis dulu 3/4. Oke. Nomor 1, ubahlah ke bentuk desimal. Oke. Oke, 3/4 kita jadikan bilangan desimal. Bilangan desimal itu kalau tidak salah adalah pembagian 1/10, 1/100, 1/1000 dan seterusnya gitu. Tapi kita coba mulai dari yang terkecil dulu, yaitu pembagian 1/10 dulu. Nah, 1/10 ini 3/4. 4 kali berapa sama dengan 10? Atau 10 bagi 4 itu sama dengan berapa? Nah, ini sepertinya tidak bisa. 10 tidak bisa digunakan, sehingga kita naikkan menjadi 1/100. Di sini 4 kali berapa supaya sama dengan 100? Kalau kita hitung ya 4 kali 25. 4 kali 25 sama dengan 100 gitu. Jika penyebutnya kita kalikan 25, pembilangnya juga kita kalikan 25. Jadi 3 ini kita kalikan 25, kita taruh di sini hasilnya. Nah, ini 3 kali 25 sama dengan 75. Angka 100 itu kan nolnya ada 2. Jadi bilangan desimal yang akan dihasilkan itu akan ada 2 angka di belakang koma gitu. Ini 75/100 kalau kita buat desimal adalah 0,75. Ada 2 angka di belakang koma, yaitu angka 5 dan angka 7. Oke, ini adalah jawaban pertanyaan yang A.
Kita sekarang lihat yang B. Yang B adalah yang C aja. Soalnya yang B itu sama-sama pecahan biasa ya. Kita diminta untuk menjadikan ke dalam bentuk desimal. Jadi kita masuk C aja. C itu adalah pecahan campuran. 2/4/5 kita jadikan desimal. 2/4/5. Ini kalau saya mengerjakan pecahan campuran seperti ini adalah saya akan merubahnya menjadi pecahan biasa dulu. Mungkin ada cara lain, tapi saya nggak ngerti cara lain itu. Saya tahunya kita dari pecahan campuran dijadikan pecahan biasa. Setelah jadi pecahan biasa, kita jadikan bentuk desimal gitu. Jadi dari pecahan campuran 2/4/5, pecahan biasanya adalah berapa itu? 14/5. 14/5 kita pakai pembagian 10 dulu ya, yang terkecil. 5 kali berapa supaya jadi 10? Di sini 5 kali 2. Kalau penyebutnya kita kalikan 2, pembilangnya juga kita kalikan 2. Berarti di sini 14 kali 2 sama dengan 28. Penyebutnya adalah 10. 10 itu nolnya ada angka 1, sehingga bilangan yang akan dihasilkan ada satu angka di belakang koma. Sehingga 28/10 bentuk desimalnya adalah 2,8. Nah, ini adalah jawaban nomor 1C. Oke, kita masuk ke soal nomor 2. Ubahlah bentuk persen berikut ke desimal gitu. Kita akan coba kerjakan 2A sama 2C, yaitu 19% desimalnya berapa dan 125% desimalnya berapa. Saya tulis di sini 19% ya. 19% ini sama dengan berapa desimalnya gitu. Kita ubah dulu persen ini ke dalam pecahan biasa untuk mempermudah. Sehingga 19% itu adalah 19/100. 100 berarti ada 2 angka di belakang koma kalau 100 itu, sehingga angka 19 ini menjadi 0,19. Oke, selanjutnya adalah yang C. C itu 125% ya. 125% sama dengan berapa desimalnya gitu. Kita jadikan pecahan biasa lagi. 125% itu kan 125/100. Ada 2 angka di belakang koma kalau pembaginya adalah 100, sehingga 125 kalau kita jadikan desimal adalah 1,25. Nah, ini adalah jawaban soal nomor 2. Oke, kita masuk ke soal nomor 3. Ubahlah bentuk desimal berikut ke pecahan. Saya akan jawab A sama C aja. Yang A adalah 0,4 ya. 0,4. Ini adalah bilangan desimal, kita ubah dulu menjadi pecahan. Oh ya, memang pertanyaan diminta untuk jadi pecahan kok. Jadi langsung aja deh. 0,4 itu kan ada satu angka di belakang koma. Satu angka yang dimaksud adalah angka 4. Nah, kalau satu angka berarti pembaginya pasti 10. Nah, ini kalau saya tulis pecahannya adalah 4/10. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa dikatakan selesai ya. Yang dimintakan jadi pecahan gitu. 4/10 itu sudah pecahan gitu. Dari sini sudah selesai sebenarnya. Tapi alangkah lebih baik kalau
kita melakukan penyederhanaan supaya kita mendapatkan angka terkecil yang tidak bisa dibagi lagi gitu. Jadi 4/10 ini kalau sama-sama kita bagi 2, kalau atas kita bagi 2, hasilnya 2. Kalau yang bawah kita bagi 2, hasilnya 5. Jadi 4/10 itu bentuk sederhananya adalah 2/5. Tapi karena di sini tidak ada permintaan untuk mengubah ke dalam bentuk yang paling sederhana, sebenarnya 4/10 itu sudah selesai. 2/5 itu kan hanya tambahan dari saya supaya pecahnya menjadi bentuk yang paling sederhana gitu. Oke, yang C sekarang adalah 2,05. Itu bentuk pecahannya bagaimana gitu. Jadi bisa kita langsung lihat ini di belakang koma ada 2 angka. Nah, kalau di belakang koma ada 2 angka, berarti penyebutnya adalah 100. Nah, kalau 1 angka berarti 10 gitu. 2,05 kita tulis 205/100. 205/100 itu sudah pecahan ini. 205/100. Tapi kalau disederhanakan adalah, anggaplah pembilang sama penyebut masing-masing kita bagi dengan angka berapa yang bisa membagi 2 adanya. Angka 5 dah. Angka 5. 100 dibagi 5 sama dengan 20. 205 dibagi 5 sama dengan 41. Nah, ini bentuk yang paling sederhana. Ini sudah nggak bisa dibagi yang terkecil lagi nih. Kalaupun bisa itu hasilnya ya koma-koma gitu. Anggap misalnya bagi 2. 20 bagi 2 10, 41 bagi 2 20,5. Nah, ketemu koma-koma gitu. Tapi ini sudah cukup ini sebenarnya. Jadi ini adalah jawaban dari soal nomor 3. Sekarang kita masuk ke soal nomor 4. Ubahlah pecahan berikut ke persen. Jadi persen itu per 100 gitu maksudnya kalau persen itu. Yang A itu 7/10. Yang C 1 2/5. Oke, saya jawab di sini ya. 7/10. Nah, kita diminta untuk menjadikan bilangan ini ke dalam bentuk persen. Jadi yang paling utama adalah kita harus paham bahwa persen itu per 100. Pernya adalah per 100 gitu. Dari sini gini, 10 kali berapa kok bisa jadi 100? Cara paling sederhananya seperti itu gitu. Jadi di sini adalah 10 kali 10. Jika penyebutnya kita kalikan 10, pembilangnya juga dikalikan 10 gitu. Sehingga yang atas adalah 7 kali 10. Dihasilkan 70. Nah, sampai di sini sebenarnya sudah selesai nih. 7/10 itu sama dengan 70/100. Kalau dibuat persen ya 70%. Udah cuman gitu aja. Sekarang yang C ya. Yang C kita lihat 1 2/5 ya. 1 2/5. 1 2/5.
Ini pecahan campuran. Paling gampang ya kita jadikan pecahan biasa dulu. Ini berarti 7/5 kalau kita jadikan pecahan biasa. Nah, setelah jadi pecahan biasa, di sini kita jadikan persen per 100. Nah, ini 5 kali berapa supaya menghasilkan angka 100. Nah, di sini diperoleh 5 kali 20. Nah, 5 kali 20 sama dengan 100. Kalau penyebutnya kita kalikan 20, pembilangnya juga dikalikan 20 biar adil. Atas dan bawah dikalikan dengan angka yang sama. 7 kali 20 diperoleh 140. Nah, sama dengan 140%. Udah cuman gitu aja, sederhana ini, gampang ini. Cuma menjadikannya persen. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 5. Nomor 5, ubahlah bentuk persen berikut ke pecahan. Saya kerjakan yang A sama C aja ya, B sama D ya sama, cuman angkanya aja yang beda. A dulu 15%, kita rubah ke pecahan gitu. 15%. Persen itu kan per 100. 15% kalau kita buat pecahan itu ya 15 per 100. Nah, sampai sini udah selesai sebenarnya. Ini sudah pecahan biasa. Tapi kalau mau disederhanakan yang lebih kecil lagi, menghasilkan angka, coba kita bagi dengan masing-masing angka 5 ya. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 15 per 100 itu nyampe bentuk sederhananya adalah 3/20. Selanjutnya adalah yang C. C itu 136% ya. Itu otomatis 136 per 100. Nah, ini sudah dalam bentuk pecahan. Kalau mau disederhanakan yang lebih kecil lagi, kita harus membaginya dengan angka yang sama. Penyebutnya kita bagi angka misal 2, berarti pembilihannya juga dibagi angka 2. Nah, anggap kita bagi 2 ya. 100 dibagi 2 sama dengan 50 gitu. Sedangkan 136 dibagi 2 sama dengan berapa itu? 69 ya. 69 gitu. Jadi 69/50 ini adalah bentuk paling sederhana dari 136 per 100. Kalau mau lebih kecil lagi akan ketemu koma-komanya. Tapi saya rasa sampai di sini aja sudah cukup gitu. Oke, demikian konten saya pada video kali ini, yaitu pembahasan soal-soal di buku LKS anak saya, masalah bab pecahan. Semoga konten kali ini bisa memberikan manfaat baik kepada anak saya maupun kepada anak-anak lain yang kebetulan sedang menonton video saya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak.